Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, selamat pagi. Kita ngopi sambil nonton berita dulu yuk bersama aku Lia Amalia dalam News Minute. Berita pertama, masuk PPKM level 3 wisatawan di Kabupaten Bandung menurun. Lalu pakar wisata angkat bicara terkait pembenahan pedestrian di Malioboro. Nah yang terakhir ada Bandung Shemek Centrale yang kini direstorasi jadi tempat kuliner. Mari kita simak berita selengkapnya. Pasca diberlakukannya PPKM level 3 di Bandung Raya, pengunjung wisata di sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, menurun drastis. Selain itu, tingkat okupansi penginapan juga turut terganggu karena banyaknya wisatawan yang mengubah jadwal, bahkan tak sedikit juga yang memilih untuk membatalkan pesanan dan rencana liburan mereka. Setelah sempat menggeliat dan kembali meningkat beberapa bulan terakhir, kunjungan wisatawan ke sejumlah tempat wisata di kawasan Bandung Selatan, khususnya di Ciwidey dan Ranca Bali, kembali mengalami penurunan drastis. Hal ini terjadi setelah pemerintah pusat menetapkan PPKM level 3 di wilayah Bandung Raya dan adanya penyekatan kendaraan ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama pintu masuk ke Kabupaten Bandung. Penurunan pengunjung di sejumlah objek wisata ini terjadi hingga 57%. Di lokasi wisata Pinisi Resto misalnya, tingkat kunjungan wisatawan hanya diperbolehkan 50% saja, baik di hari libur maupun di hari biasa. Kunjungan saat pembatasan tersebut pun bahkan tidak pernah optimal apabila tengah diberlakukan PPKM seperti saat ini. Hal serupa juga dialami oleh objek wisata alam Kawah Putih. Pihak Kawah Putih kini hanya memperbolehkan kunjungan sebanyak 25% saja. Menurut site manajer Kawah Putih Ari Kurniawan, meski maksimal diperbolehkan sebanyak 25%, namun setelah diberlakukannya kembali PPKM level 3 ini, tingkat kunjungan yang bisa dioptimalkan hanya 15 hingga 20% saja. Itu pun didominasi wisatawan lokal dari Bandung Raya. Untuk dampak dari kejadian Omikron ya yang terjadi di Indonesia, memang untuk destinasi wisata sangat terdampak karena isunya cukup cepat penyebarannya, sehingga memang ada kebijakan dari pemerintah untuk membatasi kembali mobilitas pengunjung. Nah, yang terdampak di wisata Kawah Putih khususnya memang dari kapasitas yang diperbolehkan 25% itu biasanya kita sampai ke 25%-nya, tapi sekarang bahkan menurun seperti itu. Tak hanya mempengaruhi pada tingkat kunjungan wisata, penetapan PPKM level 3 Bandung Raya juga mempengaruhi pada okupansi penginapan. Di Eco Park Curug Tilu yang juga menyediakan sejumlah kamar tenda permanen, pengunjung tetap memilih untuk mengubah jadwal dan membatalkan pesanan. Ya, langsung. Kalau dampak jelas berdampak banget, kurang lebih sampai 60% dampak ke income kita ya, pengunjung gitu. Walaupun sebenarnya kita setiap hari udah memberlakukan yang namanya prokes ya, pembatasan pengunjung, terus barcode itu juga udah kita lakukan. Meski dikeluhkan, pengelola objek wisata dan penginapan tetap mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka kasus positif COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat dengan PPKM level 3 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Ya, semoga PPKM cepat berakhir ya, supaya aku dan kamu bisa traveling lagi nih, ya enggak? Nah, sobat berita baik datang dari Yogyakarta nih. Kawasan Malioboro kini memiliki wajah baru. Yang semula sepanjang Malioboro dipenuhi dengan para pedagang kaki lima, kini telah bersih dari pemandangan PKL. Perubahan fenomena dari relokasi PKL Malioboro ini disoroti oleh pakar pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kayak gimana ya masukannya? Yuk kita simak. Pakar pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Baikuni, menyoroti berbagai perubahan wajah baru Malioboro pasca relokasi para pedagang kaki lima di Malioboro. Menurutnya, perubahan wajah baru Malioboro ini harus dilihat dari sisi yang lain. Selain untuk mempercantik kawasan Malioboro dari kesan kumuh, tetapi juga harus memikirkan sisi kreatif dan budaya yang ada di Yogyakarta.
Malioboro tidak hanya menjadi poros daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun Malioboro juga memiliki daya pancar yang dapat dipancarkan ke tempat lain di Jogja. Seperti dapat diarahkan ke desa-desa yang berpotensial di Jogja, baik di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, maupun di lereng Merapi Sleman. Sehingga hal ini akan memiliki kekuatan, terutama di bidang pariwisata. Baikuni juga melihat fenomena perubahan pasar yang kini serba online, juga dapat dimanfaatkan oleh para pedagang Malioboro untuk menjual dagangannya. Sehingga menjadi ruang baru tidak hanya bagi para pedagang, namun juga bagi wisatawan. Perubahan penataan ini perlu diikuti dengan sebuah peningkatan kapasitas, terutama bagi anak-anak pedagang kaki lima itu menjadi anak-anak yang bisa bekerja dengan online secara digital, menjadi pedagang kreatif online, gitu, hanya online gitu ya. Selain itu, pasca direlokasi Malioboro, perlu adanya pembenahan maupun perbaikan fasilitas yang ada. Sepanjang Malioboro yang kini sepi oleh pedagang kaki lima dan menjadi pusat untuk pejalan kaki wisatawan, perlu diisi dengan hiburan seni maupun budaya. Sehingga panggung seni budaya di Yogyakarta dapat tersalurkan dengan baik dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Di sini perlu ada peningkatan kualitas daya tarik, yaitu pertunjukan seni. Kita punya sekolah SMK seni rupa dan seni musik, dan juga institut seni. Di UGM ini juga ada Gajah Mada Chamber Orkestra dan juga kalangan komunitas-komunitas sanggar dan seterusnya. Mereka bisa diberi ruang dan tempat untuk tampil, ya. Penataan wajah baru Malioboro ini tidak hanya menjadi suasana baru, namun juga dapat menghadirkan panggung kreatif yang dapat menjadi ajang menarik bagi wisatawan. Diharapkan dari penataan Malioboro yang baru ini menimbulkan Pareto optimal, yakni suatu keadaan di mana tidak ada yang dirugikan, namun justru saling menguatkan dalam segala sisi. Terlebih dalam ekosistem destinasi pariwisata di Yogyakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusul Nugraheni melaporkan. Bandung Schimmelplatz Centrale yang merupakan bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang didirikan sejak tahun 1928 silam, kini kembali diaktifkan dan direstorasi menjadi kafe dan resto. Meski sudah hampir 1 abad, namun konsep bangunan tidak berubah. Inilah Bandung Schimmelplatz Central, bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang berlokasi di Jalan Aceh, Kota Bandung. PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana melakukan gunting pita sebagai pertanda diaktifkannya kembali Bandung Schimmelplatz Central atau dikenal BMC. Bangunan ini didirikan pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Dulunya di sini merupakan pusat industri susu dan keju yang ada di Jawa Barat. Seiring waktu, bangunan ini sempat terbengkalai dan tidak terurus. Bangunan tua ini kini disulap menjadi kafe resto, namun tidak mengubah konsep bangunan itu sendiri. Angkat ikon-ikon Bandung yang mungkin lebih tepatnya dia tidak terawat ya dari tahun dulu kan. Sebenarnya di sini sudah punya nama ya, sudah punya pelanggan setia ya, kemudian menjadi ikon yang pusat susu di Bandung. Itu Bandung Schimmelplatz Central, bahasa Belanda, dan didirikan restoran ini 1928. Jadi ini yang saya akan angkat dari di Bandung, di mana orang akan tahu bahwa di sini ada pabrik susu pertama di Bandung yang didirikan 1925 dan sampai hari ini. Rencananya bangunan Bandung Schimmelplatz Central ini akan kembali memproduksi aneka susu dan keju agar masyarakat terkenang akan sejarah bangunan ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Memang di Bandung itu rajanya tempat kuliner dan wisata ya. Jadi pengen ke sana. Pak Produser, ke sana yuk. Itu dia 3 berita pagi untuk menemani sarapan pagi kamu. Terus nonton News Minute pada kesempatan lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.